Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Amin. Siapkan catatan saudara. Siapa murid di sini? Ya, you have to prepare your notes, oke? Ya. Nah, saudara, minggu ini saudara saya sama Bu Sian kita berdua ke satu seminar dan ketemu satu orang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Baru kami pertama kali ketemu hamba Tuhan yang seperti ini, orang yang hidupnya itu mengejar revival, saudara. Ya. Jadi it's like, waduh, saya pengen banget bisa connected sama dia karena dia pergi ke 5 revival gitu di dunia, saudara. Ya, udah pernah kunjungi 5 revival dan bukan cuma kunjungin, dia datang dan tinggal di tengah-tengah revival itu, saudara. Ya, saya sama Bu Sian kita berdua cuma pernah 3 hari, saudara. 2 hari atau 3 hari berkunjung ke satu revival. But that really impacts our life. Ya, itu benar-benar memberikan dampak yang besar. Kayak sudah datang situ, kalau sudah dilalui, sudah dicap begitu, saudara ya. And that's why di hati saya itu burning untuk revival, saudara, itu terjadi. Amin, saudara. Dan yang kemudian saya, ya dia ngomong sudah di situ dan dia di dalam seminar itu dia bisa sama komunitas di sana, and they say, you're not ready for revival. Karena nobody taking notes. Tidak ada orang yang bercatatan. Jadi Tuhan nggak bisa pakai orang seperti itu karena orang-orang nggak siap untuk revival. Dan dia kemudian bilang gini, hanya di Indonesia yang kalau saya khotbah ada orang bisa keluar masuk. Nobody do that di luar negeri, kata dia. Kata you're not ready. Dan kemudian dia bilang, lucunya saudara, orang ini bisa keluar di sana, kemudian masuk ke sini, and then dia bilang, siapa mau doain, kemudian dia masuk, dia datang ke depan minta didoain. Jadi dia nggak ikutin khotbahnya, dia di luar, begitu didoain dia maju depan minta didoain. Saudara nggak bisa cut the process untuk ikut Tuhan. Amin, saudara. It does not apply that way. Kalau sudah ikut Tuhan tuh, there's nothing instant. Mie instan aja saudara harus tahu, itu bikinnya pakai proses. Saudara pikir dari surga ceplok instan gitu jadi. No, they process it to make it instant, but it's not instant. There's no such thing instant in your life. There's no such thing shortcut in your life. Ya sebenarnya the devil tawarin Yesus shortcut. Kamu menyembah saya, besok kamu kaya. Tapi Yesus menolak itu. Amin. Yesus menolak itu dan dia ikutin proses Tuhan. Dia ikutin proses Allah Bapa 3,5 tahun kemudian. Dia mati dan main kembali. Dia bilang semua kuasa di surga dan di bumi punya aku. Bukan cuma di bumi yang bisa warin, di surga dan di bumi punya aku. Jadi saudara kalau ikutin prosesnya Tuhan itu penting dalam hidup kita. There's nothing like shortcut gitu saudara. Dan generasi ini memang iblis terus menawarkan shortcut. Karena kalau sudah masuk ke shortcut, sudah kejebak masuk ke jurang. Amin. Tanya semua yang sudah punya anak, ibu-ibu, betul nggak tidak ada jalan pintas? Iya nggak? Semua hidup mulai dari bawah kan? Dari berjuang dari bawah, nggak ada tiba-tiba kamu berhasil di atas gitu. Nggak ada saudara. Berbahaya saudara. Amin. So, jadi dia bilang ini nggak siap saudara, orang datang ke gereja dan orang kemudian ini nggak ikut khotbah, tiba-tiba doain terus dia datang, dan sudah jangan harap nanti ada hamba Tuhan gini besar datang sih sudah berdoa terus saya mau impartasi. Sudah impartasi itu nggak bisa masuk kalau saudara nggak siap. Kalau sudah nggak pernah latih expand, sudah punya kapasitas rohnya itu nggak bisa saudara. Saudara lihat Elisa minta sama Elia 2 kali lipat urapannya. Berapa jauh dia jalan ikut untuk dapetin itu? Jauh sekali saudara. Gilgal, Bethel, ya kan? Yeriko, seberang Sungai Yordan. 3 kali Elia bilang kamu ninggalin saya, dan Elisa nggak mau. It's the process. Amin saudara. Tapi kita di sini saudara, saya mau bawa satu umat Tuhan because my heart is also, saya pengen melihat ada revival. Saya pengen melihat ada revival. Amin saudara ya. Saya pengen melihat itu terjadi. Ketika revival terjadi saudara, orang datang itu sudah nggak bisa stop. Orang datang kepada Tuhan sudah nggak bisa stop. Ya. Dan kemudian saudara, saya menemukan saudara, baru minggu lalu saya menemukan bahwa revival itu patternnya Bible untuk pertumbuhan gereja. Dulu saya kira itu kejadian suatu ketika tertentu yang Tuhan lakukan di sebuah gereja tertentu. Tapi ternyata sudah di Alkitab, ketika gereja Tuhan bertumbuh, itu selalu datangnya itu berjubel, root tiba-tiba. Amin saudara. Ya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41,
dikatakan bahwa mereka bertambah 3.000 orang satu hari. Amin. Ya. 3.000 orang saudara. Cuma punya ada 120 orang. 3.000 orang satu hari. Kemudian saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, saudara, mereka bertambah tiap hari. Saudara, kita tiap hari bertambah aja saudara. 1 tahun 365 hari. Kita tahun depan udah 365 orang baru. Every day. Kan nggak mungkin satu orang bawa satu orang. Jadi nggak mungkin bertambah satu orang setiap hari. Kita anggap aja cuma tambah satu orang tiap hari. Betul nggak saudara? That's revival saudara. Dan kemudian Kisah Rasul 6 ayat 7 itu menarik saudara. Karena di situ rasul-rasul menguduskan dirinya, memisahkan dirinya, hanya mengususkan doa dan baca firman. Mereka pisah saudara, mereka jadi specialized in their calling. Ketika mereka menjadi specialized in their calling, Alkitab bilang gerejanya multiplikasi. That's another level saudara. Jadi saudara mengharapkan pertumbuhan rohani secara revival itu biblical dan is the will of God. Amin saudara. Dan kita lihat juga dalam hidup Petrus saudara, ketika Yesus ngomong sama Petrus, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Nah saudara, menjadi penjala manusia saudara, Yesus saudara tahu bahwa hidup saudara Tuhan pilih sebelum saudara lahir, waktu saudara di kandungan ibu. Alkitab yang dalam kandungan ibumu aku memanggil engkau. Ada amin saudara. Jadi saudara, siapa ibumu, siapa papamu itu Tuhan yang tentukan. Amin saudara. Tuhan tentukan. Tuhan mau pakai Kenneth, maka dia taruh di keluarga saya. Bukan karena dia di keluarga saya, terus Tuhan mau pakai, jangan kebalik saudara. You get it saudara? Tuhan sudah kenal saudara sebelum dunia dijadikan, jadi dia sudah tentukan kamu di mana, kamu lahir di mana, kamu keluarga di mana. Bukan karena kamu di keluarga yang susah, karena kamu di keluarga pendeta terus Tuhan pakai kamu, enggak. Dia nentukan dulu dan kemudian dia putuskan kamu lahir di keluarga mana. Kenapa saudara? Karena sudah lahir di mana itu selalu berhubungan dengan panggilan hidup saudara. Dalam kandungan ibumu aku memilih kamu. Berarti saudara nggak boleh menyesal sudah lahir di keluarga mana. Kuncinya saudara bisa masuk panggilan saudara adalah saudara berhenti mengeluh tentang keluarga saudara. Ada amin saudara. Saudara nggak bisa bilang, wah kok aku lahir di keluarga ini, yang keluarga itu lebih baik, lebih beruntung. There is no such thing, saudara. Percaya sama saya. Amin saudara. Waktu saya lahir baru saudara ya, saya bilang, Tuhan ini gimana sih? Saya ini bener-bener mau ikut Tuhan. Mau ke gereja 1 hari aja nggak boleh sama orang tua saya. Teman saya enaknya saudara bawa segerombolan keluarganya, kakek neneknya semua datang ke gereja. Gampang banget. Saya boro-boro bawa, saya sendiri aja nggak boleh. Susah banget saudara. Ya. Mereka seminar saudara ya, wah dikasih orang tuanya, dibayarin pergi ke Amerika seminar. Saya boro-boro saudara, saya ke gereja aja saudara, diam-diam saudara. Jalan kaki saudara, saya ke gereja karena nggak ada ongkos. Saya jalan kaki dari Jelambar ke Sudirman saudara, karena nggak punya ongkos saudara. Saya kejar itu Tuhan. Amin saudara. Karena saya cuma one way ongkosnya, jadi saya jalan perginya, pulangnya naik bus. Dan that's all I have. But kalau sudah mau ikut Tuhan, you have mengejar dia. Amin saudara. Waktu saya nggak ngerti saudara, saya nyesel banget. Kenapa sih Tuhan keluarga saya begini, kenapa ini begini dan sebagainya. And then I realize bahwa seluruh pattern panggilan saya itu ada dalam keluarga saya. Ada amin. Ada amin. Amin saudara. Contoh yang paling ekstrim di Alkitab itu adalah seorang bernama Yabes. Yabes lahir dipanggil sama ibunya, namanya sakit. Wow, bayangin saudara ya. Kalau saudara mungkin dimaki orang tua saudara, tapi nama saudara masih indah gitu. Ya, mungkin namanya Elizabeth, namanya Maria, namanya Yusuf, masih indah namanya. Ini udah lahirnya itu bilang si sakit nih. Bayangin saudara, begitu apesnya hidup dia. Jadi setiap orang ketemu dia manggil, hai Yabes. Ya. Artinya kalau kita bilang, si sakit datang. Sakit datang nggak ke gereja hari ini? Si sakit lulus nggak? Oh memang dia sakit-sakitan, udah pasti diketawain teman-temannya kan? Pasti diketawain teman-temannya. Tapi
Yabes di Alkitab, semua orang merubah nama mereka kalau jelek. But Yabes never change his name. Yabes tidak merubah namanya. Kenapa saudara tahu? Karena namanya itu memberikan dia kekuatan untuk berseru sama Tuhan. Karena latar belakangnya give him power dan bilang, Tuhan, aku mau melawan destiny yang salah yang orang tua aku kasih. Karena namanya salah, I will call to you. Karena yang kesalahan yang buat aku berseru sama Tuhan, Tuhan, aku mau umur panjang, aku mau Engkau perluas wilayah kekuasaanku. Dan Tuhan menjawab doanya. Kenapa saudara? Karena dia accept di mana dia dilahirkan. Dia menerima di mana dia dilahirkan. Dia menerima itu sebagai destiny-nya Tuhan. Ada amin saudara. Saudara lahir dimanapun itu tidak kebetulan. Karena Allah menentukan destiny saudara di sana. Amin saudara. Dan karena Allah mau memanggil Petrus, maka Allah menentukan Petrus lahir di keluarga nelayan. Oke? Jadi bukan gini cara pikir Tuhan. Oh, saya butuh seseorang menjadi penjara manusia, maka saya pilih seseorang nelayan. Bukan begitu saudara. Tapi Tuhan milih orangnya dulu. Oh, saya mau pakai Brian, maka saya taruh Brian di keluarganya, keluarga besarnya Brian. You see the way he thinks. Karena kalau kita bilang Allah akan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum fondasi dunia dia sudah mengenal kita. Jadi dia udah tahu saudara, oh Vincent ini harus lahir di Serang, ya, taruh di keluarga mama papanya, ya kan? Dia taruh di situ saudara. Mungkin dia ngeluh, oh mama saya begini, papa saya begini, tapi sebenarnya destiny-nya, tujuannya ada di situ. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, kalau saudara bersyukur sama Tuhan tentang latar belakang hidup saudara, saudara bersyukur, saudara terima itu, Tuhan akan menyatakan kepada saudara, kenapa sih dia taruh saudara di situ? Kenapa sih saudara hidup di keluarga seperti ini? Because there's a call in there. Kalau kita bilang, aku berkata kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Which means you can see God di dalam seluruh hidup saudara. Bukan cuma masa sekarang, masa depan. Saudara, untuk menjadi orang dewasa, kamu harus melihat Tuhan di masa lalumu. God was there. Amin. Dia ada di masa lalu. Sebab itu dia masa Allah yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Dia ada Allah seluruh hidup kita. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, kita mengharapkan, kita mau belajar polanya Alkitab, bagaimana kita bisa bertumbuh. Amin saudara. Ya. Karena itu yang paling baik saudara, pola Alkitab. Kita tidak bisa ambil pengalaman. Gini saudara, kalau saudara mau hidup berhasil, siapa mau hidup berhasil? Oke. Kalau saudara mau hidup berhasil, jangan ambil pengalaman orang masukin ke Alkitab. Nih pendeta gagal nih. Oh berarti ini semua orang gereja nggak bener nih, gitu misalnya. Ya kan? Wah ini gereja ini orang sakit jiwa semua, berarti kesimpulannya itu gereja nggak benar. Yang begitu saudara ambilnya, itu salah saudara. Ya. Kalau kita ambil cara hidup seperti itu, apapun itu kita jadi disesatkan. Ada amin? Ya. Wah nanti menikah tambah susah. Kalau gitu kenapa Allah ciptakan saudara untuk menikah? Betul nggak? Nggak tambah susah, tambah bahagia. Ada amin saudara? Ini kan banyak yang amin, rupanya banyak yang amin saudara. Iya. Kalau nggak buat apa sudah menikah? Tuhan nggak bikin saudara lebih suffer. Ada amin. Saudara kalau menikah saudara lebih diberkatin. Dua orang lebih baik daripada seorang diri. Halo? Ada amin saudara? Amin. Gitu. Vincent aminnya malu-malu saudara. Benar saudara. Jadi patokannya what the Bible says. Amin saudara. Dan kemudian sudah baca Alkitab, sudah dapat, oh ini Alkitab ngomong gini, kemudian saudara doain, sudah praktekin saudara supaya ngalamin apa yang saudara dapat di Alkitab. Ngerti nggak saudara? Jangan pakai pengalaman hidup saudara. Waduh, saya nih
Pengalaman hidup saya juga ada pengalaman yang alkitabiah. Hai, setiap orang kita ada pengalaman yang alkitabiah. Betul nggak, saudara? Ada pengalaman hidup yang nggak sesuai Alkitab, nggak terjadi dalam hidup kita. Dan itu bukan patokan. Dan saya nggak pernah ajarin bahwa kamu harus mengalami seperti saya. Halo, amin saudara. Saya bertobat nggak ada yang follow up, saudara. Saya bertobat, saudara, dapat bahasa roh sendiri, tapi saya nggak pernah ajarin saudara harus mengalami seperti saya. Because that's my personal experience, but it's not always biblical. Tidak untuk semua orang. Ada experience untuk saudara sendiri karena sudah bergumul sama Tuhan, dan itu nggak bisa diajarin. So kita harus baca Alkitab, kita belajar dari sini, dan kemudian kita dapetin sesuatu di Alkitab. Amin saudara. Tuhan harus berbicara sama kita. Dan ketika saudara dapat itu, saudara masukin dalam hidup saudara, saudara pelajari dan saudara praktekin. Dan ajarin orang lain. Sudah tahu waktu saya mendidik anak saudara. Anak saya masih kecil-kecil saudara. Dan saya ajarin. Didik anak harus gini, nanti udah besar jadi gini. Nggak ada contohnya saudara. Kalau orang bilang ngomong kosong loh. Gitu. Wah, untung waktu itu Pak Salim, Bu Shirley, Pak Karyanto, Bu Rona, ya, itu orang yang setia ikutin. Pak Coeng, ya, itu setia ikutin cara didik anaknya. Setia. Nggak ada bukti saudara. Kamu punya anak udah besar belum? Nggak ada bukti bahwa anak kamu kan ikut terlibat pelayanan. Nggak ada bukti saudara. Tapi saya tahu Alkitab itu benar. Karena saya dapat pengertiannya. Jadi saya praktekin ketika saya dapat pengertiannya. Oke? Amin. Kemudian orang lain mulai lihat anak kita berubah, padahal aduh saudara, kalau di rumah rasanya masih berantakan gitu. Tapi orang lain dia tuh bingung saudara. Kan dunia semakin kacau saudara. Di gereja kita, di sekolah kita saudara, orang kita mau ke toilet antri aja anak-anak TK, orang udah bingung saudara. Karena nggak bisa di dunia gitu saudara. Jadi kita praktekin saudara. Sebodoh apa kata dunia, yang penting kita dapat kebenarannya. Kita lakukan. Karena kami lakukan saudara, karena para pastor lakukan, akhirnya makin banyak orang datang ikut. Juga nggak ada hasilnya sih waktu itu sebenarnya, masih kecil anaknya. Nggak ada bukti saudara, nggak kelihatan. Dan kemudian setelah mereka besar saudara, udah jadi sekolah. Amin saudara. Kalau saya tunggu hasilnya sekarang baru mulai, telat saudara. That's why saudara harus punya relationship sama Tuhan. Jangan bergantung sama pengalaman. Amin saudara. Jangan bilang orang ini mulai bisnis di sini gagal, saya juga akan gagal. Who says that? Siapa yang ngomong itu penting. Ada amin saudara. Selalu nanya siapa yang ngomong. Semua orang bilang mulai gereja di Serang itu susah, kata siapa? Mungkin buat dia susah karena dia nggak dipanggil di situ, atau dia dipanggil tapi dia tidak setia. Saya tidak tahu dan saya nggak berhak untuk ngejudge itu. Amin saudara. Tapi ketika saya tahu saya dipanggil Tuhan, saya harus lakukan bagian saya. Sebodoh amat orang lain ngomong apa. Amin. Usia punya satu paman saudara dipanggil untuk ke suatu daerah yang sulit sekali Jawa Timur. Dan orang bilang di situ nggak bakal bisa gereja, ada gereja. Tapi waktu dia ke sana, saudara, anak dia sendiri didukunin sampai mati, saudara. Dia bangkitin, dia bikin gereja di sana. See, nobody a call like you. Jadi saudara, kita ini, saudara, semua kita ini nggak bisa dibandingin apple to apple. Karena setiap kita ini unik dan spesial. Okay, maybe you're called as a pastor, tapi the way you become a pastor is different from me. Experience with God-nya beda sama saya. The principle-nya sama, tapi experience-nya berbeda. Amin saudara. Ya sama saudara. Mungkin pas saya mulai gerejanya, wah lama, 20 tahun. Maybe you 5 years. Bisa saudara. Kadang tuh murid Yesus 3,5 tahun doang. Ada amin saudara. So kita lihat, sudah mengerti amin saudara. Jadi belajar firman Tuhan itu begitu caranya saudara. Ambil Alkitab, dapatkan kebenarannya, praktekin. Asal saudara punya hubungan sama Tuhan, praktekin sampai jadi.
Sudah jadi saudara ajarin orang lain lagi. Praktekin lagi. Lama-lama saudara, firman itu menjadi daging dalam hidup saudara. Amin. Sudah dilakukannya, nggak ada resisten lagi. Nah, jadi saudara, Petrus ini saudara, memang Tuhan tetapkan. Dan Petrus ini saudara, minggu lalu saya katakan bahwa is the only guy, satu-satunya orang yang dipanggil Tuhan. Dan Tuhan bilang, pekerjaanmu ini yang tadi menjala ikan, sekarang aku akan jadikan kamu penjala manusia. Pada murid yang lain dia nggak ada ngomong. Dia nggak bilang kepada Matius pemungut cukai, oh kamu pemungut cukai, maka aku jadikan sekarang kamu pemungut manusia. Itu nggak ada saudara. Ya, dia nggak bilang begitu saudara. Jadi nggak ada murid yang dia plek ke sejarahnya hidupnya kecuali sama Petrus dan teman-temannya yang penjala ikan. Dia bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Kenapa Tuhan hanya ngomong sama Petrus? Karena Tuhan mau kasih tahu gerejanya bahwa pola kita saudara, pola Tuhan bekerja adalah menjala. Halo, bukan memancing. Amin saudara. Dan pola Tuhan bekerja dalam hidup saudara, dalam segala area dalam hidup saudara, termasuk pekerjaan saudara, kesuksesan saudara, itu adalah menjala caranya, bukan memancing. Kalau saudara lihat gereja Tuhan bertumbuh di Kisah Para Rasul, saudara, dia nggak begini kurvanya saudara, tapi dia begini saudara. Dia selalu breakthrough, terobosan, revival terjadi, break. Amin saudara. Nah saudara harus ngerti prinsip ini. Mari kita baca saudara firman Tuhan saudara dalam Lukas 5 ayat 1 pertama. Pada suatu hari Yesus berdiri, ayat 1 ya. Pada suatu hari Yesus berdiri di pantai daerah Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, itu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahu yang sedikit jauh dari pantai. Lalu ia mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, kalau saya baca Alkitab saudara ya, saya baca lagi. Jadi saudara harus baca Alkitab berulang-ulang. Amin saudara. Kalau ada orang yang, oh aku udah baca Alkitab sekali, dua kali, udah tahu, itu orang nggak ngerti. Amin saudara. Itu bebal saudara. Karena saudara kalau baca Alkitab terus, saudara nggak mungkin dapatnya sama. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Amin saudara. Ia adalah Tuhan sendiri saudara, yang tulis dalam bentuk firman. Dan kalau saudara Roh Kudus datang mewahyukan pada saudara, saudara akan selalu melihat sesuatu yang baru. Amin saudara. Jadi tiba-tiba saya lihat, saya udah ikut Yesus saudara 30 tahun, dan kemudian saya lihat Tuhan tuh punya pola. Amin saudara. Dan kemudian pola itu ada terus di Alkitab. Yesus datang ke perahu saudara. Ini mereka lagi bersihin perahunya, betul nggak saudara? Lagi bersihin jala-jalanya. Saudara tahu nggak Petrus semalam-malam nggak dapat ikan? You know that? So baca ayat berikutnya, dia semalam-malaman nggak mendapatkan ikan. Jadi Tuhan pilih tuh, yang nggak dapat ikan dia cari. Tuhan selalu cari orang yang putus asa. Tuhan dulu kenapa sih waktu muda gua nggak bertobat? Tuhan saya baru umur segini baru bertobat. Ya kamu umur segini baru nyerah. Makanya baru di zaman sekarang. Amin. Saya bertobatnya saudara susah banget. Kecelakaan dulu, tragis saudara. Bisa bikin film. Kenapa saya bertobatnya susah segitu sih? Orang lain enggak. Karena saya kerasnya kayak batu saudara. Kalau dari gebrak itu nggak bisa saudara. Dan Tuhan dalam kasih karunia-Nya saudara, ketika itu terjadi, dia pakai kejadian itu untuk bawa saya kenal dia. Amin. Kalau sudah tahu kenapa hidup saudara susah, ayo saudara kenal Tuhan, karena saudara keras. Ini orang udah putus asa saudara. Sehari-harian sudah keluar duit. Saudara kalau pergi melayar itu kan mahal ya. Amin saudara. Ya. Pak Cio yang paling tahu, Pak Salim paling tahu, karena kedua orang tua nelayan. Dan kalau pergi itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak pulang saudara. Gitu. Mereka ke jauh. Jadi mereka tuh pasti udah capek banget saudara. Sudah nyerah banget, udah kayak Dan Tuhan bilang, aku mau pakai perahu kamu. Amin saudara. Amin. Tuhan mau pakai hidup saudara. Tapi saudara harus berserah dulu sama dia. Itu polanya saudara.
how to become a disciple of Jesus. Ini saudara, ikut Tuhan itu bukan seberapa kuatnya kita beriman. Sebenarnya kuncinya adalah seberapa berserahnya kita kepada Dia. Amen. The key is in surrender. Yakub sudah bergumul sama malaikat, karena dia nggak mau nyerah. Hidupnya susah, saudara. Amin, saudara. Kuncinya, saudara, kalau saudara mau mengalami Tuhan, berserah. Apa yang firman Tuhan katakan, percaya, terima dulu. Jangan bantah, nggak mau gini, makin susah, saudara. Kalau Tuhan memanggil saudara, saudara bantah, saudara makin susah hidupnya. Kenapa hidup gua susah ya? Sebelah saya nyontek, dia lulus, saya nyontek langsung ketahuan. Dia nipu orang nih, wih kaya. Saya baru ambil sedikit komisi langsung ketangkep, saudara. Kenapa tahu nggak, saudara? Karena dia nggak dipanggil, saudara dipanggil. Dan Tuhan lagi matanya ngeliat saudara, lu nggak bisa loh. Ini pilihan saya. Nggak bisa, jangan bandingin sama sebelah. Dia orang dunia, dia nggak punya hidup kekal. Saudara punya hidup kekal. Makanya Tuhan ngejar saudara tuh lari kemanapun nggak bisa, saudara. Kejar terus. Mendingan sudah nyerah daripada hidup saudara sia-sia capek. Amin, saudara. Anggapnya saudara Petrus, ini orang nyerah, saudara. Nggak nangkep apa-apa, saudara. Ia naik dalam salah satu perahu itu Simon. Betul nggak, saudara? Itu yang terjadi kan, saudara? Tuhan mau masuk dulu dalam hati saudara. Halo. Masuk dalam perahu itu semua. Perahu itu, saudara, buat nelayan itu segala hidupnya di situ. Itu mangkok nasinya, tau nggak? Dan Tuhan bilang, saya mau masuk ke segalanya dalam hatimu. Semua yang kamu punya, saya mau masuk ke situ. Saya mau jadi Tuhan nih, semua yang kamu punya. Masuk, saudara, ke dalam. So, perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya. Tuhan mulai memerintah dalam hidupnya. Sedikit aja. Saudara tahu nggak, kalau saudara kenal Tuhan, Tuhan tuh baru kasih perintah sedikit. Maju dikit ya. Tuhan tuh nggak pernah bilang, nyemplung ke laut yang dalam, nggak pernah, saudara. Tuhan nggak akan bilang, besok ke Korea, itu nggak pernah, saudara. Ada amin, saudara. Ya, Tuhan nggak akan bilang, besok jadi martir di China, enggak. Saudara mesti setia dulu dalam perkara kecil, oke? Tuhan juga tahu, saudara kalau nggak perkara kecil, saudara nggak setia, kasih yang besar, saudara kaget, saudara. Saudara tahu kenapa saudara nggak tahu panggilan hidup saudara? Karena kalau saudara tahu, saudara kaget. Saudara bisa kabur. Saudara bilang, nggak mungkin Tuhan, bukan saya Tuhan. Karena mimpinya selalu terlalu besar buat kita. Maka Tuhan selalu kasih revelation by revelation, step by step. Amin, saudara. Waktu saya bertobat, saya tahu saya pastor kayak gimana, saya nggak tahu. Amin. Kalau tahu saya jadi pastor Vincent, saya kabur, saudara, model kayak gini. Maybe ya, karena waktu itu kan saya nggak siap, saudara. Saya nggak siap, saudara. Hadapi domba yang aneh-aneh, misalnya. Kalau dikasih tahu saya ke Serang, kabur. Saya pasti kabur, saudara. Ya kan, muka Chinese gini, ya kan, terus selalu di Serang, saya kabur, saudara. Tuhan bukan saya, Tuhan salah orang, Tuhan salah dengar suara Tuhan, tengking dalam nama Yesus. Iya. Ngerti ya, saudara? Bikin gedung, bikin sekolah impossible deh. Waktu itu. So you have to go step by step. Amin. Semua bertumbuh step by step. Makanya saudara perlu dengar firman yang benar, saudara. Amin, saudara. Tuhan taruh layer by layer dalam hidup saudara. Semua hidup kita layer by layer, pekerjaan layer by layer Tuhan kasih tahu. Pernikahan layer by layer Tuhan kasih tahu. Untuk kamu bisa bertumbuh jadi lebih baik. Layer by layer, you must do the foundation and do the next level and the next level. Terus saudara baru tahu, oh, begini tuh maksud Tuhan. Setia aja sama level yang saudara udah tahu. Amin. Jadi Petrus ikut, saudara. Lalu Yesus duduk, saudara, dia ngajarin orang banyak di atas perahu. Perhatikan, saudara, Yesus mengajar orang banyak, tapi sebenarnya tujuannya Petrus. Karena Yesus selalu cari disciples. Jadi saudara, sebelum saudara Tuhan suruh saudara melangkah, Tuhan selalu memberitahukan saudara kebenaran firman-Nya.
Tuhan tidak akan suruh saudara besok jalan di atas air. No. Dia besok nggak akan suruh saudara mempersembahkan anak saudara yang tunggal. No. Itu semua orang tuh lakukan karena udah terlalu lama sama Tuhan, mereka kenal suara Tuhan. Tapi saudara nggak usah khawatir, besok nggak akan begitu. Ada amin saudara. Pertama semuanya natural dulu. Pahu ke tengah sedikit, nggak resiko kan? Nggak ada resiko, ke tengah sedikit. Ya, Kenjo kamu injilin itu, doain itu nggak ada resiko. Ya kan? Kan masih di rumah mami. Nggak ada resiko, ada pasar di sini nggak ada resiko. Tenang, belum ke Afrika. Oke, nggak, belum. Not today, not tomorrow, next year. Enggak, saudara. Tuhan itu nggak akan lakukan sesuatu yang kalau saudara udah nggak sanggup. Tapi dia mau saudara sanggup mencapai panggilannya. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ya. Tuhan terima mengasihi saudara apa adanya. Tuhan mau pakai semua kita. But for you to be used by God, saudara bisa dipanggil sama dipakai oleh Tuhan. You have to be transformed in your mind. Amen. Amen. Tuhan mau pakai, tapi you have to be transformed. Before you can transform, God cannot use you. It's true, God want to use every one of you, but you have to be transformed in your mind. Amin, saudara. And then, saudara, dia dengerin. Ini Petrus mulai dengar. Saudara tahu nggak? Waktu Petrus dengar kata-kata Yesus itu, saudara, kata-kata Yesus itu kayak palu hujam, jedar masuk ke hati kita. Amin, saudara. Tidak. Jadi Tuhan tidak akan saudara-saudara pergi. Datangnya badai dan hujan itu setelah kita tidak membangun firman Tuhan, kan kita bilang. Ya kan, ada orang bodoh dan orang pintar membangun rumahnya kan. Dua-duanya punya waktu, ada tempo dalam hidup kita. Sebelum badai, hujan, angin datang, kita punya tempo untuk membangun hidup kita. Amin, saudara. Dengarkan baik-baik, saudara. Ada preparation. There's no such thing orang tiba-tiba jatuh, itu nggak ada, saudara. There's no such thing orang tiba-tiba revival. Seperti tidak ada mie instan. Kelihatannya instan, but it's not. It's being prepared. Okay. There's no such thing success without preparation. There's no such thing Tuhan akan melawat saudara without preparation. There's no such thing, kita jangan bicara revival deh. Kalau tidak siapkan hati kita, kita nggak satukan hati kita. There's no such thing. Jangan harap Tuhan tiba-tiba datang ngelawat. Kalau tidak datang ngelawat pun besok bocor. Amin, saudara. Kemarin tuh hamba Tuhan bilang ada satu revival 10.000 orang saudara datang. Dan bertahun-tahun yang sisa 300 saudara. Kemana semua? Karena bocor. Sih, masalah bukan ikannya, masalah di netnya. Netnya itu kita. Amin. So, jadi Tuhan ngomong. Lalu dia duduk nih, ini Petrus dengar. Sudah pikir Petrus orang bodoh. Petrus ini bukan orang bodoh, paling nggak dalam hal nelayan dia lebih pintar daripada Yesus kan? Semua anak sekolah tahu kalau pergi nelayan tuh pergi nangkap ikan tuh malam, betul nggak? Kita dulu diajarin kan? Kalau malam, karena malam itu ikan pada datang. Nggak ada pagi-pagi buta pergi ini. Jadi Petrus pasti tahu. Petrus tahu, saudara. Tapi kenapa Petrus mau dengerin? Kenapa waktu Yesus bilang maju, dia mau? Karena waktu Yesus ngajar, firman-Nya itu masuk ke hati dia. Nusuk ke hati dia. Ini orang beda ini. Ini orang beda ini. Ini ada hadirat Tuhan ini. Mungkin dia nggak ngerti. Tapi dia cuma tahu nih orang sesuatu berbeda banget. Dan saya kenapa terpancing ikutin dia. Amin, saudara. Jadi murid itu selalu punya hati yang haus dan mau melangkah. Itu orang dipakai Tuhan. Amin, saudara. Kemudian Tuhan mau masuk lebih dalam. Kita lihat ayat keempat. Ya. Selesai berbicara pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan cebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Now something stupid happen for Simon now. Oke. Pertama perintah Yesus masuk akal. The second time perintah Yesus sudah nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekarang. Can you imagine, misalnya kamu disuruh buka jual toko kosmetik tengah malam.
Kamu pergi sekarang buka tokomu. Misalnya, kamu kan buka toko pagi. Yesus bilang, San, malam ini buka toko kamu. Sudah nggak imagine ini suara Tuhan nggak? Ini bodoh banget nih kayaknya, ini resiko banget. Tapi karena Petrus sudah dengar firman-Nya, ngerti kebenarannya, he take it. Saudara, Petrus jawab ayat kelima, ya. Tuhan guru, dia masih panggil guru, saudara. Teacher. Ya. Tadi malam itu kita tadi kejelasin dulu. Amin, saudara. Saudara, Tuhan udah tahu, tapi saudara kita tuh biasa jelasin Tuhan. Tuhan ini loh, Tuhan masalah kita. Somehow we like that gitu, saudara. Tuhan tahu nggak sih, Tuhan ini nggak susah. Ini susah, Tuhan nggak mungkin, Tuhan. Ya kalau mungkin kan sudah nggak butuh Tuhan, betul nggak, saudara? Itu tapi biasa, kita memang suka menjelaskan. It's okay gitu, saudara. Dijelasin. Tuhan sepanjang guru, sepanjang malam, kalian kerja keras, nggak nangkep apa-apa. Nggak dapet loh. Tapi ya cuma karena kamu ngomong, ya aku ikutin deh. Simple banget, saudara. Ya udah, walaupun nggak make sense, nggak apa, take risk, ya udahlah. Aku nebakkan jalan juga. Oke, ayat ke-6. Dan setelah melakukan yang menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jarang mereka koyak. This is important for you, saudara yang masih muda. Ya, di dalam generasi saudara, di dalam generasi saya sudah begitu. Kita takut ketinggalan. Bahkan sudah masuk dalam gereja, ketakut ketinggalan. FOMO, saudara. Fear of missing out. Udah 26 nih umurnya nih, pastor. Belum kerja apa-apa nih. Saya mau jadi apa nanti nih? Gaji masih segini nih. Calon belum kelihatan pasangannya, sudah bidik gak ketemu. Ya kan? Kita takut, saudara. Temen saya lihat, udah kerjanya berhasil nih. Udah bosnya TikTok. Saya baru tok-tok. Tok-tok jual itu bakmi. Kita tuh suka gitu, saudara, karena dunia tuh ngajarin kita begitu. Kayak standar everybody 40 harus berhasil. Bisa kayak standar everybody 30 harus menikah. Nggak tahu dari mana ayatnya. So, saudara ngejar itu, the way is not the way God doing things. Amin, saudara. Saya kepikir satu ayat, saudara. Dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jangan ras. Diam. Punya waktu sama Tuhan. Percaya. Amin, saudara. Tapi kamu enggak. Ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Kami ingin naik kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, what is God saying here? You cannot fight the world with the world's way. Saudara nggak bisa bersaing dengan cara dunia. Halo, ya. Saudara nggak bisa, saudara, bersaing dengan dunia karena our way, jalan kita ada jalan karena iman. Halo, jalan dunia karena mereka smart dan kerja keras. Now we have to have God in our life. Kita harus mengalami mujizat Tuhan. Karena kita ditetapkan untuk jadi anak-anak Allah. Kita tidak ditetapkan untuk sukses di dunia ini saja. Kita terutama sukses di dunia akan datang. Kita punya hidup yang kekal. Kita punya calling, saudara. We cannot live life them. Amin. Karena kita tidak diciptakan seperti orang dunia. Orang dunia, saudara, mereka merencanakan hidup mereka. Mereka ini, saya nggak bisa saudara rencanakan, tapi saudara nggak bisa bergantung sama rencana saudara. Halo, ada amin, saudara. Amin. Alkitab bilang di Amsal, kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tapi kemenangan dari Tuhan. You have to be prepared, but you cannot depend on your preparation. Sudah tahu? That's why, saudara, bagaimanapun kerjanya saudara, you have to have time, quiet time sama Tuhan. It's a must. Kalau kamu nggak mau ketinggalan. Amin, saudara. Karena kalau sudah baca, jalannya Tuhan nggak kayak jalannya dunia.
Dari tadi malam nih, ini Simon Simon Petrus ini rugi. Halo, bangkrut. And then kemudian saudara, dia sediakan perahunya untuk Yesus. Itu polanya saudara. Saudara sediakan hati saudara untuk Yesus. And kemudian Yesus step in into his boat. Yesus step in dalam hidup saudara and he start to talk. Dia mulai ngajarin saudara. And Petrus udah capek siang nggak mau ngapain, nggak bakal ngikan kan? Betul nggak saudara? Jadi dia dengerin. Dia attentif saudara. Udah bangkrut baru attentif. Itu polanya memang. Amin saudara. Udah nyerah akhirnya. Dia dengerin. Dan suddenly firman Tuhan itu datang. Nggak besok saudara. Tiba-tiba ikannya penuh. Lebih dari yang biasa dijual. Siang lagi. Suddenly, dengar baik-baik saudara. Kalau you have spent time with God, suddenly God will come into your life dan lawan hidup kamu. Suddenly saudara. There's nothing in the Bible. Ini sudah baca seluruh Alkitab ya. Nggak ada di Alkitab suksesnya itu begini. There's no. Saudara hari ini jadi RT, RW, lurah, camat, ya naik itu nggak ada begitu di Alkitab. In fact di Alkitab saudara anak bapak masuk ke dalam rumah Potifar, rumah Mesir terus jadi masuk ke penjara. You go down. It's not something. Tetapi di dalam firman Tuhan, persiapan itu lebih penting daripada lawatan Tuhan. Dengar nggak saudara? Persiapan itu lebih penting daripada lawatan Tuhan. Karena lawatan Tuhan itu pasti datang, kalau dia promise. Tapi seringkali ketika itu datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Waktu Yesus datang ke Israel, mereka bahkan tidak kenal itu Yesus. Padahal mereka menunggu Mesias. They cannot because their heart is not ready. Their heart is hard. You cannot. They are not ready, saudara. Suddenly, saudara, dalam satu hari, saudara, Musa dipanggil kembali ke Mesir. Suddenly dalam satu hari, saudara, Daud terkenal naik daun. Dia bunuh Goliat. In one day. Suddenly in one day, Yusuf dipanggil keluar. And he become the king. Dari penjara jadi raja. It doesn't make sense. Halo, amin saudara. But that's how our God works. Sudah harus kenal Tuhan saudara. Itu cara Tuhan saudara bekerja. Faithfulness itu very important if you want to be used by God. See, Yusuf itu faithful di waktu dia sendiri di penjara. Dia masih bisa nafsirin mimpi orang loh. Berarti dia punya satu itu luar biasa. Di penjara, saudara di rumah saudara berisik aja susah. Ini di penjara men. Bisa sate gitu saudara. Sudah pikir gampang, satu di penjara, belum punya bahasa roh lagi. Sudah masih punya karunia bahasa roh lebih gampang. They don't have. See, all the year of preparation in our life is very important. Karena tiba-tiba sudah masuk tanah perjanjian dan tiba-tiba kairos waktunya Tuhan itu datang. Amin saudara. Kairos itu artinya waktu Tuhan, bukan ini jam ini waktunya kita. Tuhan tuh punya waktu untuk setiap saudara untuk dipanggil. Dan kadang-kadang ketika orang bahkan nggak siap pun Tuhan panggil. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu faithful. Jadi orang Israel pun walaupun mereka nggak siap, Tuhan suruh kamu masuk tanah perjanjian. Tuhan tahu nggak mereka bakal mundur, tahu. But God in all His wisdom, mereka harus masuk. Jadi mereka nggak nyalain Tuhan, saudara. Dikasih kesempatan, tapi nggak bisa. Revival pasti datang, cuma kita siap nggak? That's the question. Where are you when God is here? Jangan-jangan waktu Tuhan datang kau sudah sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus tulang tanggamu, and you forget the calling of God. Jangan-jangan begitu saudara. Karena saudara drone sudah hanyut di bawah arus pekerjaan. Every day sudah diganjelin, kerja. Nggak bisa punya waktu sama Tuhan. Ditarik terus saudara punya waktu sama Tuhan. That's what the devil do. Yang pertama dihancurin saudara saat teduh. You hear me saudara? Dan di kitab Daniel saudara, ketika pembinaan saya itu masuk, yang pertama dihancurkan adalah altar persembahan.
which is salah satu teduh kita. The first thing he takes away from your life is your relationship with God. If it cannot take away your relationship with God, it cannot take away your calling. Even though aku nggak ngerti apa yang terjadi, I cannot lose my relationship with God. Amin. It's how God's works. And you have to get ready. Suddenly, tiba-tiba Tuhan datang. Suddenly, all the revival you preached all these years and come. Tiba-tiba datang. Problem is, are you ready or not? Amin. Amin, saudara. Jadi begitu cara Tuhan bekerja, nggak gini saudara-saudara naik pangkat enggak. Bisa tiba-tiba saudara jadi Perdana Menteri. Bisa. Tuhan nggak akan tambah jemaatnya dikit-dikit, bisa tiba-tiba ngelipet 2, ngelipet 3. Itu cara Tuhan bekerja. It's suddenly. Saya juga baru tahu ini, saudara. Suddenly. Saya mikir gitu, saudara. Orang banyak datang di kita dulu di Serang, banyak yang lost. Problem is lost-nya itu, saudara. Karena kita nggak dewasa kan. Kalau nggak dewasa kita berantem sendiri, betul nggak, saudara? Kalau pertama kita penghilang, kita ribut sendiri kan. Sih gara-gara kamu. You are not mature. Maka jalannya robek. Jalan mereka mulai koyak. Ikannya mulai keluar. Amin, saudara. Saya mau kasih contoh. Sel grupnya Gwen sama Valen aja. Semua sel grup Gwen Valen bisa maju ke depan. Ayo. Yang hidup, yang tidak hidup, yang tidur. Ayo, maju depan Gwen Valen sebentar. I'll give you example. Oke. Sel grupnya maju. Nah, kan banyak ini. Udah jadi jala ini, saudara. Ya. Yang tidak datang itu kelolosan ke Bali itu. No. Turn back. This is how God works. Ini cara Tuhan bekerja. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan kita itu selalu community. There's nothing one man show. Amin. Selalu kita butuh tim. Ngomong saya dengan cerita menarik banget. Sudah tahu Charles Finney? Sabar ya berdiri depannya. Bukan dihukum ini, oke? Sudah tahu Charles Finney nggak? Charles Finney itu seorang penginjil terbesar setelah orang bilang terbesar setelah Rasul Paulus. Charles Finney datang ke sebuah pabrik, saudara. Ini pegawainya ketawain dia, ngejek dia, saudara. Sebelum dia datang, dia cuma lewatin, saudara. Wanita itu dia lihat mukanya, nangis dia bertobat. Sudah tahu nggak, revival sekarang, saudara, yang kita bikin KKR-an itu cuma 2% orang tinggal di gereja. But Charles Finney sampai akhir hidupnya 90% they stay faithful to God. Nah, Charles Finney ini punya seorang pendoa siapa? Namanya Father Ness. Suatu hari dapat penglihatan Charles Finney, rumah di surga gede banget. Nah, Father Ness itu sudah nggak tahu, rata-rata orang nggak tahu. Karena sebelum Finney ke sebuah kota, Father Ness itu selalu datang dulu and pray. Kemudian Finney baru datang. Dan kemudian saudara, suatu hari ada penglihatan di surga ada rumah gede banget. Yang sebelahnya kecil. Itu rumah saya, bukan kata Tuhan, itu Father Ness, kamu yang sebelahnya. So di surga itu saudara, belum tentu pastor yang terbesar. You don't know. Halo, ada amin? Amin. Sudah harus tahu, the biggest one ada yang memfulfill his calling. Walaupun calling kamu cuma asyir, kalau kamu fulfill that, you'll be great in heaven. It's about function, saudara. But in this world memang ada struktur otoritas, karena that's God works. Tapi it doesn't mean pastor yang paling penting. It means saya di depan, spearhead. Doesn't mean saudara punya panah, ada ujung tombak, ada ujung yang tajam, nggak ada batang panah yang bisa terbang, saudara. Nggak ada sayapnya, belenting dia, saudara. So every one of us is important. Okay? So setiap kali Charles Finney itu revival yang terbesar, dan one day, saudara, Father Ness meninggal duluan, and the revival stops.
See, we need each other. Ya, soalnya saudara ke gereja sendirian di rumah tidak alkitabiah. Kamu doang sama Tuhan nggak bisa hidup. Halo, you need your community. Amin. So, setiap orang harus membangun satu dunia hubungan pribadi sama Tuhan. You cannot depend on each other, even your husband and wife. Satu teduh kamu harus on your own. Amin. Dan kemudian setelah itu you have to build relationship. Gandeng tangan sebelah. Di ini, ya, good. See, ini jala saudara. Okay. How strong you know each other. How strong saudara sacrifice for each other. Halo, seberapa kuat kamu ngampunin satu sama lain, itu membuat ini makin kuat. There's no perfect church. Nggak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah gereja yang mau bertumbuh. Gereja yang mau belajar. Gereja yang mau belajar mengampuni, tapi sempurna nggak ada. Even pastor pun sering kehilangan kesabaran, percayalah. Ya. Domba kayak gini aku sabar gitu ya. Percaya. Okay. Now their relationship, and then God sees this relationship, and they pray together. Sebagai sel harus pray together. Ternyata begitu. Praying together itu mengurangi friksi di antara kita. Karena peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. So you have to pray together. Harus ambil waktu. Unite yourself in the spirit first, and then in your soul. Kalau unite yourself in the soul, satu nggak datang, sudah berasa kehilangan. You can feel that. Sudah tahu nggak gimana sudah jadi satu? Nah, hari ini Pak Kar nggak datang. Kelihatannya saudara nggak berasa. Sayangnya berasa. I feel I lost somebody gitu. Nah, dulu saudara dia nggak ada masalah, masih kecil saudara. Tapi dari dulu gede gini sih. Dari kecil spiritnya. Oke. Waktu dia baru datang gereja, waduh nyanyi depan ya. Ampun nih gede banget gitu ya. Saya harus bersabar gitu ya. Kadang-kadang slide-nya ditutupin sama badannya. And then he grows. Amin. Waktu pertama dia nyanyi GPP, aduh busian mana nih? Please, cepetan masuk. But saya lihat hari ini dia mimpin, dia grow a lot loh. Dan tiba-tiba dia berfungsi jadi penting. Terus sekarang saya mulai mikir, nih anak kalau ke Korea nih, jadi nggak ke Korea. Kalau dia benar-benar ke Korea merintis nih, sama ini ke Korea merintis nih saudara, saya kehilangan loh. Karena tiba-tiba mereka menjadi pembawa atmosfer berfungsi di sini. Betul. Now I'm thinking about it. So setiap kita harus berfungsi. And then united like this. Amin. Inilah jalan. Now the big fish is coming. Okay. Masuk ke dalam jaring. Nah, kalian harus kelilingin. Oke, ini diangkat dikit. Nah, tangkap. Tangkap, jangan dimakan dulu. Ditangkap dulu baru dimakan. Nah. Ya. Ini mah kamu juga nggak bisa keluar. Now, fishnya harus bisa keluar. Ayo, coba keluar. Fishnya terlalu sopan ini. Saya tambah lagi dan lebih quiz kamu. Nah, ikannya banyak sekarang. Bapak Arthur pasti berani keluar, Pak Arthur. Ayo, wah ini ikan bandel ini saudara ya. Saudara dapat piranha ini saudara ya. Ayo berusaha keluar, robek jaringnya. Oke. Gede lagi dia. But sometimes you see, saudara coba pegang dulu. And because our relationship itu nggak baik, ini putus saudara. See, nah dia keluar. Kalau dia mulai curiga sama dia mulai curiga sama dia. You don't believe each other. And the face will come out. Amin. So that's why we need time to build. Sebelum revival itu datang. Siapa lagi yang mau revival? Amin. Waiting itu penting.
Amin saudara. Kalau firman Tuhan udah bilang seperti itu, akan terjadi seperti itu. Amen. Kalau firman Tuhan bahwa dia kirimkan ikan revival, itu akan terjadi. Oke. By the time of God, itu dia pasti kirim. Amin saudara. But we have responsibility to prepare ourselves. Demikian pula dalam semua area hidup saudara. Karena semua yang kita hidup kita, usaha, menikah, pekerjaan, anak, Tuhan yang kasih. Yes. Betul nggak saudara? Tuhan yang kasih. Jangan khawatir. Yes. Amen. Amin. Jangan khawatir Jess, Tuhan yang kasih. Yeah. Tuhan kasih. Kan dia bertanggung jawab karena saudara itu papanya kita, bapak lo. Yes. Amen. His father. Nggak ada father yang mau anaknya hidup susah. Yeah. It's not about me, your pastor. It's not about your parents. It's not about your friends. It's about God calling you. Your father is calling you. Amin. You have to realize, dia lebih besar dari semuanya. Yeah. So you have to have a father, and your father must be God. Ya sudah merasa aman. Yeah. Yeah. Amin. Amen. Dia nggak sediakan. He is real. He's alive. Dan saudara harus alami experience sama dia. That's how we win this generation. Amin. Amen. Untuk mengalami experience sama dia, saudara harus berani tarik perahu saudara lebih dalam Yes. Amen. dan lemparkan jala waktu siang. When people don't go, you go because God says so. Kalau mau berhasil begitu saudara. Dan saudara punya hubungan sama Tuhan itu penting sekali. Bisa dengar suara Tuhan itu penting sekali. Yeah. 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 That's the key. Nah, Petrus nggak bisa menjalan sampai Yesus perintahkan. You cannot go until Jesus says so. Amin saudara. So that's how we work. How the Holy Spirit works. Itu sebab kita bagaimana cara kita kerja sama dia. Amin saudara. Ya. Tuhan sudah lama ingin menjamah orang, but nobody is ready. That's the problem. Bukan kita mengatakan bahwa tuayan banyak, pekerja sedikit. And nobody understand how he works. Semua sibuk dengan agendanya sendiri. Aku datang ke gereja, badanku seluruhnya, my heart setengah. Nah, Tuhan masuk dalam perahu, Tuhan mau satu perahu itu. He wants your heart. Yes. It doesn't matter saudara, apakah saya hari ini jadi gembala di sini, atau tidak jadi gembala di sini, atau saya harus kerja, pun di sana saya akan merintis. You understand? Yeah. It's about my priority. It's about my calling. Jadi sudah taruh saya dimanapun, dan saya selalu bilang sama jemaat di Serang dulu, if today kamu taruh pastor dan Bu Siem bukan gembala lagi, we start a cell. If you put us di tengah-tengah Afrika, we start a cell. Because it's just our calling. Dulu gembala saya ajarin, dulu rasul saya ajarin saya tentang panggilan itu, tentang visi. But now, visi itu become mine. Yeah. It's my calling. Your success depend on how you fulfill His calling. Really. Ya sudah, you work, sudah percaya sama saya, saudara. Now you are 20s, ini 23 tahun. Trust me, saudara. When you are rich, you not feel fulfilled. Bukan nggak boleh kaya ya, tapi kalau bilang kaya itu bikin saudara fulfill, itu salah. Yeah. Yes. You're fulfilled when you become who you are called to be. Amen. Yeah. Amen. How God created you to be. Kayak Arthur nih, sudah jangan suruh khotbah, suruh main musik. Betul nggak? Luar biasa. Harusnya dalam revival dia main musiknya, revival yang rock gitu, cocok banget. But that's his calling. Sudah bisa lihat, sudah bisa tahu.
Di sini dia hidup because he's calling. His passion. Dan dia pasti harus balik ke passionnya. Nggak bisa enggak. Dan that fulfills our heart. That fulfills your heart. Dan sudah beruntung waktu muda sudah dengar kayak begini. Saya waktu muda nggak ada yang ngajarin saya untuk prepare. Nggak ada, saudara. By the grace of God, saya masuk dalam panggilannya. Tapi alangkah baiknya kalau suatu hari sudah ada satu generasi yang disiapin. Amin, saudara. So that's what we want. Dengan anak muda, fulfill your calling. Be who God called you to be. Yes. Everyone has that. Jangan jadi orang lain. Halo, amin saudara. Dunia ini lah ngajak kita jadi orang lain. Dia sukses. Caranya gini, lu jadi orang lain. Bisa ada orang lain. Dia tuh pastor kali sudah tekatannya gede, saudara. Itu tuh pastor itu, kamu niru dia. Masalahnya saya nggak ngerti prinsip dia. Saya nggak dapet. Saya nggak punya pengertian itu. So I work the way God tells me to do. I cannot work that way. So it's your life. Kalau sudah berdoa sama Tuhan, there's a pattern Tuhan bikin di dalam hidup saudara. Gini cara suksesnya buat kamu. Ada. Ada saudara. Amin. Amin saudara. Because it's not the word, it's the lagu firman yang penting. Okay, so apa yang kita harus lakukan? Build your personal relationship with God. Amin. Bangun hubungan saudara sama Tuhan. Bangun you punya self. Okay. Keep know to each other. Understand how to forgive each other. How to walk together as a self. How to support your cell leader. Walk together. Amin saudara. Kita bisa nggak suka sama orang, tapi karena Yesus suruh kita di sana, kita harus di sana. Yes. Amen. Amin. I was born in a family. You're born in a family. Nobody from us choose our family. Nggak ada, saudara. God predestined. Amin. So is spiritual family. Tuhan yang tetapkan. We can choose. Di dalam semua spiritual family ada orang kita nggak cocok. Amin, saudara. Jangan itu sudah suami istri aja nggak cocok kok. Yang udah paling rohani sekalipun. Amin, saudara ya. It's impossible. It's about gini, in the kingdom of God, bukan soal cocok. It's about humble yourself. Yeah. Yes. That's right. Siapa yang ngajarin gua ke gereja itu nggak cocok? It's about humble yourself. It's about forgiving each other. Yes. Amen. So sampai tua cari gereja nggak ada yang cocok, saudara. Percaya, saya tuh punya teman banyak sudah dipanggil Tuhan. Keluar gereja nyari, sampai sekarang juga nggak ketemu. Udah belasan tahun nggak ketemu. Because it's about humble yourself. Mereka salah ngerti, mereka cari gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, saudara masuk gereja jadi nggak sempurna, tau nggak? Gereja nggak bakal terima saudara, karena sudah masuk jadi berantakan. There's no such thing, perfect church. Mari kita berdoa.